sampai waktu syuruk, nanti kemudian sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala umroh taman-taman. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hadis ini kurang populer? Yang populer sholat duha ya Pak ya. Karena memang disyariatkannya, disunahkannya sholat sunnah syuruk itu hanya yang berjamaah di masjid. Dilanjutkan dengan iktikaf. Jadi kalau setelah sholat subuh pulang ngopi-ngopi, nah itu nggak disunahkan Pak. Di rumah tidak disunahkan untuk sholat sunnah syuruk. Yang disunahkan hanya yang berjamaah di masjid. Itu pun syaratnya tetap tinggal di masjid untuk iktikaf. Kalau tinggal di masjid habis subuh tidur, nah itu ya tidak disunahkan juga. Ya, maka kita mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat jamaah subuh sekaligus kita lanjutkan i'tikaf dengan kita mentadabburi firman-firman Allah, dan insya Allah nanti setelah masuk waktu syuruk kita sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat aja Pak, jangan nambah Pak, cukup 2 rakaat saja ya. Itu yang disebut sholat sunnah syuruk. Nah itu pahalanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan apa? Umroh sempurna. Jadi yang kita nggak sempat untuk berangkat umroh Ramadan, udah Pak, jamaah subuh di masjid, iktikaf sampai syuruk, lanjut sholat sunnah syuruk. Itu insya Allah kita mendapatkan pahala orang umroh tanpa bayar. Oh ya, karena kalau umroh Ramadan ini kan ya mahal Pak, gitu kan. Ini tanpa bayar, apalagi kalau bisa sampai full sampai akhir Ramadan seperti Pak Tatang, Pak Hilmi ini, wah subuhnya luar biasa. Ini insya Allah berapa kali pahala umroh didapat. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita ingin mentadabburi salah satu firman Allah yang ini menjadi asas. Asas itu artinya dasar utama, menjadi prinsip dasar dalam kita menjalankan perintah agama. Ayat itu apa? Ayat itu berbunyi di surah nomor 7 Al-A'raf pada ayat yang ke-199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ayat itu terjemahannya adalah jadilah pemaaf, suruh orang berbuat kebaikan, jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Ayat ini berarti menenji petunjuk Bapak Ibu bahwa dalam agama kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial dengan segala problem masalahnya, dan kita bisa menjalani dengan baik, itu pahalanya lebih besar ketimbang hidup menyendiri meskipun ibadah. Ya. Jadi ada orang yang misalnya hidupnya nyepi gitu, uzlah, atau zaman Nabi namanya tahanus, di dalam gua ibadah terus gitu, nggak mau berinteraksi dengan masyarakat, nggak mau ketemu dengan orang-orang, pokoknya takut, isinya ibadah terus. Itu pahalanya kecil Pak, masih kalah dengan orang yang kemudian hidup bersosial, ketemu orang-orang di masyarakat dengan segala masalahnya, tapi dia tetap istiqomah. Dalilnya apa? Ini ayat. Di Al-Quran itu ayat-ayat yang mengatur tentang kehidupan sosial, akhlak sosial, itu jumlahnya sampai 1525 ayat. Banyak sekali Pak. Hampir 25% dari jumlah ayat Al-Quran. Jumlah ayat Al-Quran totalnya berapa? Berapa Soleh? Tahu nggak? Soleh? Tahu nggak? Berapa jumlah ayatnya? Berapa? Nggak hafal. Padahal kalau bisa jawab tak kasih sepeda loh. Nggak bisa. 6.000 lebih gitu aja udah bener itu. 6.600 malah salah. 6.000 lebih udah bener. Ya kan? Ini 1.500 ayat lebih bicara tentang akhlak. Bandingkan dengan ayat tentang ibadah-ibadah ritual seperti tentang sholat, seperti tentang puasa, haji, umrah, nggak sampai 100 ayat.
Ibadah ritual yang paling banyak jumlah ayatnya itu ibadah haji, umrah itu 20 ayat. Puasa cuma 4 ayat. Bukan berarti itu nggak penting ya, itu penting. Tapi ternyata kalau kita lihat di Al-Quran, lebih penting itu adalah punya akhlak sosial. Maka Rasulullah mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Maka Bapak Ibu yang kebetulan diamanai oleh Allah sebagai misalnya pengusaha, orang yang kemudian bisa memutar roda ekonomi, memberi manfaat banyak orang, ya, itu berarti kalau berdasarkan prinsip hadis Nabi itu lebih utama, Pak. Makanya saya ya, kalau dibandingkan dengan kita atau termasuk ulama atau ustaz sekalipun ya, para pengusaha ini yang baik-baik ini, karena dari usaha beliau itu berapa ribu orang dia mendapat manfaatnya, betul nggak Pak? Kalau misalnya kita atau seorang pengusaha punya karyawan, misalnya jumlahnya berapa ini? Contoh aja 3.000. Kalau 3.000 itu nanggung keluarga, istri, anaknya berapa? Contoh aja Pak. 2 ya, berarti kan tanggung berapa kepala itu Pak? 3 kali 3.000 berapa? Tuh, 9.000 orang mendapat manfaat dari usahanya memutar roda ekonomi. Itu kan berarti lebih bermanfaat. Maka ya masuk surganya lebih duluan. Tapi ya jangan duluan juga berangkatnya gitu. Jadwal berangkatnya kan masing-masing gitu. Karena prinsip tadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka begitu banyak ini dalil keduanya. Dalil keduanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat sebagai nabi, beliau itu kan beberapa bulan itu tahannus, Pak. Tahannus ini istilah khusus yang oleh para ulama digambarkan dilakukan Rasulullah sebelum diangkat sebagai Rasul. Yaitu apa? Beliau beribadah menyepi ya di dalam gua, salah satu gua yang masyhur di Mekah itu yang sering beliau gunakan namanya gua Hira, ya. Itu kemudian istrinya yang mengantarkan makanan begitu ya. Kalau kemudian sudah selesai makanannya masih ada, langsung dibawa ke masjid. Itu seperti itu Pak, 6 bulan. Tapi setelah beliau diangkat sebagai Rasul, tidak ada cerita Nabi tahanus lagi. Nggak ada cerita Nabi terus kemudian nyepi, nggak ada. Yang ada Pak, beliau kemudian ya berbaur, bergulat dalam kehidupan masyarakat dengan segala problemnya. Ini alasan kedua, maka ibadah yang berkaitan dengan kehidupan sosial itu lebih besar. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan berdasarkan riwayat hadis dari Bukhari, Muslim di Kitabul Iman Babul Mi'raj, beliau itu kan sudah masuk surga. Sudah masuk surga, maka beliau bisa menggambarkan, aku lihat terompah Bilal di surga. Surga itu seperti ini. Nabi memang sudah masuk, sudah melihat langsung. Maka ada seorang ulama namanya Abdul Quddus. Ketika membaca riwayat itu, beliau komentarnya begini, kalau aku jadi Nabi Muhammad sudah masuk surga, nggak mau turun lagi. Ngapain juga turun lagi? Gitu kan, ribet kan di dunia ini kan. Oh, ini mudah masuk surga loh Pak. Kira-kira masuk akal nggak itu pernyataan itu? Masuk akal kan? Iya, udah masuk surga gitu kan, nggak mau turun lagi. Bener juga kira-kira gitu. Tapi Rasulullah itu modelnya nggak seperti itu. Beliau itu ingin surganya itu untuk umatnya gitu loh. Kalau ngurusin diri sendiri, beliau sudah masuk. Maka itulah dalam riwayat-riwayat Rasulullah itu kan disebutnya apa? Disebutnya sebagai al-awwalun, yang pertama masuk surga Pak, aslinya. Tapi beliau nggak ambil kesempatan itu. Sebelum memastikan semua umatnya masuk surga, beliau nggak mau masuk duluan. Sampai-sampai ketika hampir semua udah masuk itu pun,
Itu Nabi pun belum mau. Terus Allah minta ke Jibril. Jibril, labbaik ya Allah. Tanya itu Nabi Muhammad, kenapa kok dia belum mau masuk itu? Langsung kemudian tanya, ya Rasulullah ada apa itu? Beliau sampai kapan? Ummati, umatku masih ada yang belum masuk. Jibril ditanya, emang belum masuk semua? Kayaknya sudah sih. Tapi kok masih Nabi belum mau, katanya belum masuk itu. Emang kenapa? Ada yang ternyata nyasar, nggak ke surga gitu loh. Itu umat Nabi Muhammad itu. Masuknya apa? Ada yang ke neraka ya Allah itu. Oh cek. Oh, langsung kemudian Jibril jabri ke malaikat Malik ya. Malik itu kan penjaga neraka kan? Langsung tanya itu. Tolong dicek di neraka apa ada umat Nabi Muhammad. Langsung dicari. Ini hadis sahih ini Pak. Dicari. Ketemu Pak. Ternyata apa? Di situ ada orang yang di neraka nggak hangus Pak dibakar. Kenapa? Di hatinya ada la ilaha. Nah itulah yang disebut syafa'atul uzma. Oleh Rasulullah, tolong ya Allah keluarkan langsung dibawa ke telaganya namanya Haud, dimandikan langsung sembuh sehat langsung masuk surga. Rasulullah sampai sebegitunya ingin semua umatnya surga, dan kita beruntung sekali meskipun kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tidak menjadi sahabat Nabi, karena jangan-jangan kalau hidup zaman Rasulullah kita tidak jadi sahabatnya, malah ngikut Abu Lahab. Nah itu kan itu ya toh. Oke, kita sekarang syukuri saja. Kok kita jadi umat Nabi Muhammad SAW dan insya Allah nanti min ahlil jannah, nanti masuk surga. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau hidup itu syukur terus itu tetap enak. Alhamdulillah. Sudah gitu dari variasi umat Nabi Muhammad kok kita dipilih, ditetapkan oleh Allah jadi orang yang baik. Jadi orang yang senang taat ibadah. Alhamdulillah. Dalam riwayat itu ada cerita gini Bapak Ibu. Pernah ya orang-orang di Bani Israel itu, kalau sekarang namanya itu apa ya, semacam ngenyek gitu loh pada Nabi. Ngenyek itu apa Pak? Menghina. Karena Nabi kan selalu mengatakan kalau kalian nanti durhaka, berbuat maksiat, berbuat dosa akan dapat azab dari Allah, gitu kan. Mereka itu terus kemudian nantang gitu. Mana azabnya? Kami nggak sholat, kami nggak ibadah. Ternyata bisnis kami sukses-sukses saja Pak. Gitu Pak. Usaha kami sukses saja, kami badannya sehat, nggak ada masalah. Mana azab Tuhan itu? Nabi itu kemudian menjawab, Nabi yang diutus kepada mereka itu, bukankah Allah telah menjauhkan kalian dari merasakan lezatnya ibadah? Itu azab. Saya ulangi ya. Disebut azab dunia itu kalau seseorang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Yang ada kok malah senang berbuat dosa, itu namanya azab dunia. Sebaliknya yang disebut anugerah itu apa? Kok kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, senang ke masjid, senang taat, senang berbuat baik. Itu namanya adalah anugerah yang paling besar. Kalau orang nggak senang taat, senangnya maksiat, itu aslinya azab. Maka bersyukur Bapak Ibu, kok kita diberi anugerah senang taat, senang ibadah, senang jamaah ke masjid. Apalagi jamaah subuh yang pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk. Meskipun habis sholat terus ngantuk. Misalnya gitu ya. Tidak apa-apa kalau ngantuk itu ya anugerah Pak. Kalau habis sholat subuh sambil dengar kajian terus nyandar ngantuk itu tetap dapat pahala juga insya Allah, kira-kira gitu ya. Tapi yang tidak nyandar insya Allah pahalanya lebih besar. Gak usah maju gitu masuk terus maju. Di belakang kok terus maju sih, yes, diterima aja rezeki juga gitu. Baik, itu awalnya kenapa ayat ini masya Allah menarik sekali, dahsyat sekali. Nah, apa tadi ayat yang kita bahas tadi? Petunjuk Allah mengatakan apa? Jadilah pemaaf. Khudil afwa, jadilah apa? Berarti dalam hidup kita, dalam bersosial, dalam bergaul dengan sesama, jangan pernah ingin semua orang suka sama kita. Saya ulangi ya. Kalau kita itu bermasyarakat, ketemu teman atau bersosial, baik dalam keluarga kecil, keluarga, atau dalam komunitas apapun, jangan pernah berharap semua orang itu akan senang dengan kita.
Tidak akan. Karena dunia Pak, ini dunia. Ya, sebaik apapun kita, serajin apapun kita, gak mungkin semua orang suka dengan kita. Itu sudah sunatullah itu. Sunatullah itu artinya aturan Allah begitu sampai kiamat. Kecuali di surga nanti Pak. Kalau di surga memang semua orang suka. Tapi kalau di dunia itu sebaik apapun. Maka pesannya Pak, jangan terlalu ngambil hati ngurusi orang yang tidak senang sama kita. Kalau kita mengetahui dan mendengar ada orang yang nggak senang dengan kita, maka petunjuk Al-Quran apa? Tadi nomor 1 apa? Jadilah pemaaf. Maafkan. Karena boleh jadi yang sedang bermasalah itu orang itu bukan kita. Dia sedang bermasalah dengan hidupnya. Kadang-kadang kan gitu Pak. Apa itu ada pepatah anak milenial ya. Anak milenial tahu kan milenial? Bang Dede ini kolonial bukan milenial gitu. Itu kan mengatakan apa? Iri tanda tak mampu. Betul nggak Pak? Iyo kenceng banget. Artinya apa? Kita kalau diberi anugerah sesuatu kebaikan, kita merasakan syukur nikmat itu. Ada orang yang kemudian nggak suka, itu karena iri kadang Pak. Bukan karena kita jelek. Itu karena iri, dan itu paling banyak begitu. Maka apa? Jangan habiskan waktu kita untuk mengurusi orang yang tidak suka dengan kita. Maafkan saja. Jadilah pemaaf. Nih, kasih tahu ya. Saking pentingnya prinsip nomor 1 ini dalam agama kita, tidak ada Al-Quran yang memerintahkan agar kita minta maaf, nggak ada. Yang ada perintah untuk memberi maaf. Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk meminta maaf? Jawabannya, untuk sesuatu yang sudah seharusnya, selayaknya, semestinya Al-Quran nggak diperintahkan. Nggak usah pakai ayat, orang salah mestinya harus minta maaf. Itu sudah namanya fitrah begitu. Sama dengan di Al-Quran itu, contoh Bapak Ibu ya, tidak ada ayat yang memerintahkan agar orang tua menyayangi anak, nggak ada. Bapak Ibu, sayangilah anak-anakmu, nggak ada. Kenapa? Nggak usah pakai ayat. Orang tua yang normal pasti sayang kepada, meskipun orang tua itu mohon maaf ya, nggak beragama sekalipun. Wong ayam aja sama anaknya sayang loh, apalagi fitrahnya sayang. Maka yang banyak itu ayat yang memerintahkan agar anak berbakti kepada orang tua. Karena apa? Anak sering lupa. Kita kasih contoh misal perbandingannya ya. Kalau ada orang tua yang punya anak kecil, masih kecil ya Pak, 5 tahunan kira atau di bawah 5 tahun, sakit. Itu biasanya doa orang tuanya Pak. Oh Pak, doa ibunya Pak, anaknya sakit. Sembuhkan ya Allah, kalau perlu sakitnya pindahkan ke aku. Betul nggak? Ibunya nggak bisa tidur toh? Betul nggak? Jaga anak. Bapaknya kemana Pak? Ngorok, istirahat gitu loh. Dendam banget nih. Bandingkan dengan doa anak kalau orang tuanya sudah sepuh. Apalagi mohon maaf sakit-sakitan. Doa anak apa biasanya Pak? Oh, berikan yang terbaik ya Allah. Oh, gitu kan. Dalam kurung husnul khotimah gitu. Beda Pak. Nah, perintah untuk menjadi pemaaf ini keutamaannya luar biasa. Mari kita lihat yang pertama. Orang itu kalau memiliki sifat pemaaf maka memiliki ciri sebagai orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, "Walladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Orang bertakwa itu orang yang pertama apa? Suka berinfak. Yang kedua apa? Sanggup menahan amarah. Yang ketiga apa? Memaafkan manusia. Yang bertakwa apa ya? Takwa ya Pak, bukan takwa, beda Pak. Kalau takwa takut istri tua, loh beda. Takwa jadi satu, ketiga-tiga sosial Pak, suka berinfak, sanggup menahan amarah kalau dizolimi, kalau disakiti, difitnah, dibully, dijelek-jeleki,
tahan amarah. Tahan amarah itu berarti apa? Berarti dia tidak membalas. Tapi yang lebih hebat kalau sanggup untuk memaafkan. Memaafkan itu berarti apa? Tidak menuntut, Pak. Namanya maafkan. Maka agak aneh kalau di sebagian kita sering mendengar ya, saya sudah maafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Oh, itu agak aneh itu, Pak, itu. Saya sudah memaafkan, proses hukum tetap jalan. Itu piye? Namanya maaf. Wong arti memaafkan itu artinya tidak menuntut, gitu loh. Maka di Al-Qur'an perintah itu tidak hanya maafkan, tapi hendaklah berlapang hati. Ini di surah An-Nur, surah 24 ayatnya yang ke-22. Wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Sebab turun ayat ini atau namanya asbabun nuzul ya Bapak Ibu ya. Itu berkaitan dengan kisah peristiwa yang menimpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu kan punya putri, namanya siapa? Sayyidah Aisyah. Beliau itu putrinya dua, Pak. Satu namanya Asma binti Abu Bakar, yang kemudian beda ibu ini, karena beliau istri pertamanya itu nggak mau masuk Islam, Pak. Akhirnya cerai. Itu punya putri satu namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ikut masuk Islam bersama ayahnya. Menikah lagi, lahirlah Sayyidah Aisyah dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, Sayyidah Aisyah itu kan difitnah, dinikahi Rasulullah kan, Pak. Difitnah telah berbuat dosa besar. Sayyidina Abu Bakar itu punya anak asuh, anak angkat dari kerabatnya sendiri yang selama ini itu diasuh, dikasih nafkah, kalau sekarang disekolahin lah, dikuliahin, disekolahkan. Tapi ketika Sayyidah Aisyah mendapat musibah berupa difitnah oleh orang-orang munafik, disebarkan berita bohong bahwa beliau telah berbuat begini begitu. Ternyata orang yang bernama Mistah yang merupakan anak asuh Sayyidina Abu Bakar tadi itu ikut-ikutan, Pak. Ikut nyebar gitu loh, mungkin di grup-grupnya gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar tahu itu. Setelah tahu beliau bersumpah, wallahi demi Allah, mulai detik ini saya tidak akan bantu orang itu lagi. Saya tidak akan ngurusin orang itu lagi. Maka turun ayat yang menegur sikap seperti itu. Kata Allah apa? Janganlah orang yang diberikan keutamaan. Kenapa? Beliau sudah diberi keutamaan jadi orang nikman, sahabat Nabi yang paling dekat. Diberi kelapangan rizki, kata Allah. Kemudian bersumpah tidak mau memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, hanya gara-gara sikapnya begitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kondisi realitasnya ya, apa yang Abu Bakar lakukan itu ya nggak terlalu salah ya, Pak ya. Bayangkan kalau kita yang kena gitu loh, Pak. Ini ada orang yang sejak kecil kita openi, kita urus, kita beri kebaikan, kok ternyata ikut-ikutan menjelekan kita, keluarga kita. Kan sakitnya di sini, Pak. Wah, gitu kan. Mungkin nggak hanya di sini kira gitu kan. Kalau sampai terucap kata-kata itu nggak terlalu salah, bisa dimaklumi maksudnya gitu. Tapi ya kemudian begitulah orang yang istimewa itu begitu, berbuat sedikit nggak pas oleh Allah ditegur, apalagi Rasulullah gitu ya. Maka beliau kemudian bertobat, minta maaf. Artinya apa? Perintahnya perhatikan, berilah maaf dan berlapang hatilah. Apa perbedaannya, Pak? Maaf dan lapang hati itu. Artinya kalau memberi maaf berarti tidak menuntut secara hukum. Kalau berlapang hati berarti melupakan masalahnya. Kan kita sering mendengar orang bilang begini ya, saya sudah maafkan Pak, tapi maaf ya, nggak bisa melupakan saya. Iya kan? Pernah dengar nggak? Paling tidak di sinetron kan gitu ya gitu. Saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Nah, ya. Terus gimana begitu? Ya enggak apa-apa.
Berarti masih separuh kebaikannya itu. Kalau ingin kebaikannya sempurna apa? Maafkan dan lupakan. Maafkan berarti jangan menuntut, lupakan berarti apa? Tidak menyimpan dendam dalam hati. Tidak menyimpan kebencian terhadap orang yang menyakiti kita itu dalam hati kita. Itu yang disebut orang yang derajat takwanya lebih tinggi. Yang lebih top lagi namanya orang yang bisa membalas dengan kebaikan atas keburukan yang kita terima. Kita difitnah orang tapi kemudian bukan hanya tidak balas, bukan hanya kita sudah bisa melupakan, tapi malah ngasih hadiah. Misalnya ada orang yang ngomongin jelek Pak Dedi tahu, langsung kemudian, oh gitu ya, langsung kemudian pulang bilang sama istri, ya tolong bikin makanan yang enak. Buat apa? Ini ada orang baik. Ini Syekh Hasan Al-Basri gitu dulu Pak. Syekh Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in Pak, wafat tahun 110 Hijriah. Ada yang lapor dan beliau tahu dengar sendiri. Ada seseorang si fulan lah, itu jelek-jelekin gitu. Beliau langsung pulang Pak, milih kurma terbagus, milih makan paling baik, terus bilang sama santrinya sih, nah tolong kirim ke si fulan itu ya. Kenapa Syekh itu? Saya tadi dengar sendiri dia jelek-jelekin saya luar biasa itu. Katakan sama dia, kalau kamu jelekin seperti itu berarti kamu mengirimkan kebaikan buat saya. Kebaikannya, pahalamu dikirimkan ke saya. Saya terima kasih banget ya. Ini kurma saya nggak seberapa dibandingkan dengan itu. Berikan. Oh itu namanya orang muhsin. Orang yang berbuat kebaikan. Bisa membalas dengan kebaikan atas keburukan yang kita terima. Maka kalau ada orang yang seperti itu, sebetulnya dia sedang memberikan pahala kebaikan ke kita. Ada yang protes, lah kalau dia punya kebaikan, kalau nggak punya gimana gitu kan? Kalau nggak punya pahala gimana? Ya otomatis dosa kita langsung auto debit Pak. Dosa-dosa kita langsung kemudian terpotong diberikan kepada orang yang menjelekan kita itu. Maka itulah perintah agama, jadilah pemaaf. Karena kalau ada orang yang bersikap nggak baik sama kita, jelek sama kita menjadi pemaaf, yang ada apa? Kebaikan itu ke kita sepenuhnya. Banyak sekali akhirnya. Ya, maka Allah merintahkan apa? Orang pemaaf itu luar biasa. Al-afu. Itulah kenapa doa utama kita setiap Ramadan, Allahumma innaka afuun. Afuun karim tuhibbul afwa. Karena memang ini luar biasa. Jadi pemaaf ini. Menjadi pemaaf itu berarti orang yang psikologinya sehat, Pak. Orang yang rohaninya sehat. Dalam bahasa agama namanya qalbun salim. Hatinya sehat, selamat. Dan itulah yang nanti akan menjadikan orang mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Pernah dengar Bapak seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini oleh Rasulullah itu disebut apa? Ini calon surga. Sampai 3 kali itu. Jadi kisahnya itu ketika sedang kajian begini Rasulullah kumpul habis sholat kumpul sama sahabat itu. Sahabat Sa'ad itu telat. Sholatnya masbuk gitu, telat gitu. Terus itu. Nabi bilang itu calon surga itu. Sampai 3 hari berturut-turut dikatakan Nabi begitu. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Itu penasaran, ini amalnya orang ini apa sih? Kok sampai Nabi bilang dia calon surga? Maka dia diam-diam meneliti Pak. Terus bertamu. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Abdullah. Ada apa? Saya lagi berantem sama bapak gue. Terus boleh nggak saya nginep di rumahmu? Padahal dia bohong nih maksudnya. Maka dari hadis ini jadi bohong dia boleh gitu. Kalau tujuannya baik, niatnya tidak mendolimi orang gitu, boleh. Ternyata bohong dia. Oh ya silahkan itu. Hak nginep tuh 3 malam Pak. Malam pertama diteliti apa amalnya, biasa. Malam kedua dicek lagi, biasa juga. Malam terakhir dicek lagi, biasa juga. Akhirnya pamit kan gitu. Ya sudah, saya selesai hak tamu saya 3 hari selesai, saya izin dia. Terus akhirnya jujur dia.
Sebetulnya saya tidak sedang berantem dengan ayah saya. Saya hanya penasaran kok bisa-bisanya Rasulullah menyatakan Anda ini calon surga. Saya penasaran memang amalnya apa sih? Kok saya ingin belajar supaya calon surga. Sahabat Sa'ad menjawab, amalku seperti yang kamu lihat. Aku nggak punya amal yang istimewa. Ya biasa aja gitu. Biasa itu artinya apa? Ya, seperti kamu lihat. Malam ya nggak terlalu panjang tahajudnya, menjelang subuh bangun tahajud secukupnya, terus sholat jamaah, udah itu aja. Oh, ya nanti saya tanya Rasulullah udah gitu. Akhirnya sebelum pamit langsung dipanggil lagi, sini sebentar gitu. Ini ya, mungkin ini yang menjadi garis bawahnya, bahwa ibadahku seperti yang kamu lihat, tapi perlu kamu catat, selama hidupku saya tidak pernah menyimpan dengki kepada orang. Itu sahabat Abdullah langsung pergi sambil mangkut-mangkut, sambil mengatakan apa? Ini yang sulit katanya, kira-kira gitu. Ini yang sulit, berat itu. Menjaga hati untuk menjadi lapang penuh pemaaf tuh nggak mudah. Tapi bagi orang yang hatinya dibimbing, diberi rahmat oleh Allah akan menjadi mudah. Insya Allah Bapak-Ibu sekalian dimudahkan untuk menjaga hati selalu dalam keadaan pemaaf. Yang pertama ya, jadilah loh, apa kemudian kalau kita sudah maafkan kita dizolimi terus diem aja? Nah, inilah salah satu hebatnya Al-Quran. Allah kemudian mengatakan apa? Nomor 2, kalau dimaafkan ternyata nggak berubah juga sikap jeleknya kepada kita. Nomor 2 kemudian dikatakan wa'mur bil urfi. Perintah, ajak dia ke jalan kebaikan. Perintahkan dan ajak ke jalan kebaikan. Nomor 2, nasihati kalau mungkin Pak. Jadi jangan diam juga, nasihati. Kalau memungkinkan diberi nasihat, jangan begitu. Kenapa sikapmu kok sepertinya kok berlebihan? Nggak usah gitu. Masa sih hanya gara-gara pilihan capres kamu gitu? Kira-kira gitu ya Pak. Nggak usah begitu. Kita kan umat Nabi Muhammad, kita sama. Tuhannya sama, Qur'annya sama, Nabinya sama, sholatnya, kiblatnya juga sama. Kenapa sih gitu kok coba? Nah kira-kira gitu ya, dikasih nasihat. Maka orang yang memberi nasihat itu juga salah satu amal yang luar biasa. Apalagi kepada kawan yang tidak menyukai kita, Masya Allah. Nah kata al-urf itu artinya kebaikan yang kebaikannya itu disepakati oleh kita. Bukan sekedar kebaikan yang sesuai dengan ayat Al-Quran, tidak. Bahwa dia juga tahu itu baik gitu loh. Salah satunya apa? Memaafkan itu baik. Nggak menyimpan dendam itu baik. Maka nggak usah nuntut semua orang, misalnya semua akhirnya supaya senang kita baik, enggak. Namanya hidup. Nanti kalau di surga baru itu Pak. Kalau di surga itu kata Allah sampai 2 kali disebut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami sudah cabut dari hati orang penduduk surga itu rasa dengki. Kalau di surga bukan dengki Pak. Yang ada seneng tok. Udah seneng saja terus gitu ya enggak ngantukan Pak. Surga itu enggak ada ngantuk Pak itu. Apalagi tidur. Nah, iya, serius ini Pak. Surga tidak ada apa? Ngantuk. Kalau di dunia ya biasa. Maka kalau kemudian ngantuk itu enggak apa-apa Pak itu. Termasuk dengar kajian ngantuk enggak apa-apa. Silakan enggak masalah. Yang masalah kalau sampai bunyi itu loh Pak. Itu masalah itu. Baru pembukaan belum selesai udah langsung. Tapi ya enggak apa-apa. Niatnya sudah baik. Biasanya kan itu kan bukan niat tidur Pak, tapi tertidur. Maka tadi Ustadz ketika baca ayat itu menarik itu. Ayat kursi tadi kan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tersentuh oleh apa? Ngantuk, apalagi tidur. Nabi Musa alaihissalam itu pernah tanya dalam riwayat itu, ya Allah kenapa kok kamu menyipati dirimu itu tidak ngantuk apalagi tidur? Dalam riwayat kemudian sini Isa itu. Kamu ambil cermin ya, buat apa? Ambil aja cermin 2, kamu pegang gitu. Kamu pegang. Nah dipegang Pak. Ya sebelum ada perintah untuk melepaskan kamu pegang terus gitu. Oh, namanya itu megang terus berjam-jam ngantuk kan Pak, jatuh gitu.
ngantuk terus cerminnya apa? Jatuh, pecah gitu. Kaget dia, bangun gitu. Cerminnya pecah kan jatuh gitu. Terus kemudian Allah bilang, itu coba itu. Allah itu kalau sampai ngantuk apalagi tidur, sementara Allah ngurus alam semesta ini kan kacau kan begitu. Itu kamu itu baru ngantuk tidur, cerminmu pecah gitu. Lah kalau sampai Allah itu kok ngantuk apalagi tidur, kan kacau alam semesta ini kan. Maka Tuhan itu tidak boleh ngantuk apalagi tidur. Tapi karena kita ini bukan Tuhan, maka boleh gitu loh Pak, kira-kira gitu. Boleh ngantuk juga boleh tidur, tidak apa-apa gitu. Malah nggak tidur, nggak ngantuk tuh masalah, betul nggak Pak? Bapak kok nggak bisa tidur, mesti masalah kan? Bermalam-malam nggak bisa tidur, mesti ke dokter langsung gitu. Dok, kok saya susah tidur ya? Kira-kira gitu. Mungkin stres kali Pak. Enggak tuh, gitu. Iya kayaknya itu. Stres mikir THR gitu. Misalnya gitu loh Pak gitu. Jadi kalau kita tidur, alhamdulillah. Gitu. Maka kalau kami sedang kajian ada jamaah tidur itu enggak masalah Pak, enggak masalah. Silakan lanjut kalau itu. Itu dimaafkan saja. Karena Pak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak cukup dinasihati wa'mur bil ma'ruf. Nah, dimaafkan sudah. Yang pertama tadi loh. Yang kedua dinasihati untuk berbuat baik juga sudah. Orang itu ternyata enggak berhenti berbuat buruk. Terus solusinya gimana? Nah, ini yang ketiga. Allah bilang wa'rid 'anil jahilin. Jangan hiraukan, berarti orang itu kategorinya al-jahilun, yaitu apa? Orang yang BODOH. Apa itu Pak? Bodoh. Namanya jahil Pak. Nah, orang yang isinya hatinya buruk, mohon maaf ya, isinya hatinya apa? Buruk. Itu kan ibarat buah Pak. Buah itu kalau akhirnya lama-lama terus dibiarkan kan busuk Pak. Kalau busuk ya wassalam sendiri. Maka jangan ngurusi buah yang busuk gitu. Artinya apa? Jangan ngurusi orang yang hatinya wah, moncong banget gitu. Jangan. Enggak baik Pak. Capek kita akhirnya. Udah jangan hiraukan. Jangan hiraukan itu berarti apa? Kalau perlu jauhi Pak. Ayat lain mengatakan begini, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah dengan apa yang mereka ucapkan. Dan kalau kamu sudah bersabar, mereka tetap mengucapkan hal yang buruk tentang kamu, maka tinggalkan wahjurhum. Tinggalkan dengan cara yang baik. Ada yang protes begini, Pak, berarti kita mutus silaturahim dong. Oh, itu kan. Mutus silaturahim kalau begitu, suruh ninggalin itu. Ini kita luruskan ya. Silaturahim atau silaturahmi bahasa Indonesianya itu menyambung hubungan dua pihak yang sama-sama baik. Ini si A baik, si B baik, keluarga, kerabat apalagi disambung, itu namanya silatur. Kalau sini baik, sini jahat, kita putus, si A-nya yang mutus atas B yang jahat, itu bukan mutus silaturahim, itu namanya menjauhi keburukan. Dalam agama itu ada kaidah, ini penting dicatat ya. Kaidahnya apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya apa itu? Menghindari keburukan harus didahulukan, diprioritaskan daripada mengambil kebaikan. Sekarang saya tanya, silaturahim baik gak Pak? Ada pahalanya gak? Jelas. Kalau kita ketemu niat silaturahim berpahala. Tapi kalau kita ketemu niat inginnya silaturahim kok malah nambah dosa karena yang sini jahat, itu namanya kalau kita menjauhi berarti menjauhi dosa. Jadi kalau kita menjauhi hal yang buruk jangan dianggap memutus silaturahim, bukan. Itu namanya menjauhi keburukan, menjauhi perbuatan dosa. Dan itu merupakan perintah agama. Karena kalau kita tetap bergaul dengan orang yang jahat, sementara kita tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya malah ketularan jahat, yang ada Pak? Menyesal.
Maka kalau kita ngeladeni orang bodoh itu, kita yang salah sendiri, Pak. Ya kan? Maka Tuhan bilang jauhi, jangan diladeni. Kalau perlu, kalau sudah tahu jelas bodoh, langsung aja itu LGE. LGE tahu? Awak soleh? LGE, lo gue N. Selesai. Jauhi. Sekali lagi, itu bukan karena niat moto silatur. Bukan. Karena dia perilakunya nggak buruk, perilakunya buruk, nggak baik, harus dijauhi. Nah, oleh Al-Quran disebut sebagai orang yang bodoh. Kalau sampai kita kaul akrab, nanti nyesel. Di Al-Quran itu ada ayat begini, surah Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, kata yang di akhirat ini, neraka ini. Seandainya dulu di dunia saya tidak bergaul dengan si fulan. Maksudnya apa? Kenapa dia akhirnya bisa mendapat siksa? Itu salah satu sebabnya karena salah milih pergaulan, salah milih pertemanan. Ini berarti Bapak Ibu sebaliknya ya, kalau kita dianugerahi oleh Allah punya teman yang baik, lingkungan yang baik, disyukuri, dijaga, dirawat, alhamdulillah. Punya bestie, kalau sekarang bahasanya anak-anak itu apa? Bestie, Pak. Pasti nggak tahu, Pak Dedi nggak tahu bestie itu, nggak tahu. Bestie itu teman akrab. Bestie yang baik jelas tuh di mana ketahuannya? Ya kalau insya Allah kebanyakan OM itu bestie, Pak. OM tahu? Orang masjid. Itu OM. Orang masjid insya Allah orang-orang baik. Iya, Pak Helmi, Pak Tatang ini OM ini, orang masjid. Maka kalau sudah dekat bertemu dengan beliau, jaga, jangan diraih, jangan ditinggal. Kenapa? Insya Allah ini saling memberi bantuan, memberikan pertolongan, bahkan sampai nanti di akhir. Itu namanya apa? Syafaat. Syafaat itu kan ada 3, Pak. Satu, syafaat Al-Quran, pemberi syafaat ya, atas izin Allah. Yang kedua Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga apa? Teman yang soleh. Teman yang soleh. Maka pesan Imam Hasan Al-Basri apa? Bergaullah, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Itu yang tombol hati ada 5 itu loh. Oh iya, apalagi namanya soleh. Wah, itu. Apalagi namanya soleh gitu. Mudah-mudahan memang orangnya soleh ya Bang itu. Tapi saya agak curiga solehnya di masjid aja. Kalau di rumah nanti jadi nggak soleh gitu kan. Tetap soleh. Maka hindarilah atau jauhilah orang-orang yang bodoh. Ini penting sekali Bapak, karena ini hal sepele sebetulnya. Mayoritas, mohon maaf ya, kita itu dalam Islam itu punya keyakinan. Dalam Islam itu semua orang itu pada dasarnya baik. Tapi kenapa akhirnya ada yang menjadi jahat? Kita yakin salah satu penyebab faktornya apa? Karena salah pergaulan. Betul nggak? Karena salah pergaulan. Baik pergaulan di sekolah maupun pergaulan di dalam lingkungan pergaulannya. Itu yang berpengaruh besar. Bahkan seandainya di dalam keluarganya baik, tapi di sekolahnya gaulnya sama yang nggak baik. Di dalam lingkungan pertemanannya gaulnya sama nggak baik. Kena itu Pak. Maka penting kalau kita sudah punya lingkungan pertemanan pergaulan sama orang-orang baik, kita jaga. Sebaliknya kalau yang sudah kita ketahui dia orang bodoh, harus kita hindari. Inilah Bapak Ibu sekelumit tentang petunjuk Al-Quran, bagaimana kita menyikapi sikap orang terhadap diri kita dalam kehidupan sosial, dalam kita bermasyarakat. Yang rumusnya tadi ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. Nomor 1 apa? Jadilah pemaaf. Yang kedua, ya ajak dia berbuat kebaikan. Yang ketiga, jangan hiraukan, alias jauhi kalau memang dia tetap jahat. Tapi yang kita jauhi sebetulnya bukan orangnya Pak, tapi apa? Perbuatannya. Kalau orang yang menurut kita jahat itu akhirnya minta maaf atau bertobat, maka jangan
dijauhi, karena kita itu hanya boleh membenci perbuatan, bukan orang. Karena orang bisa berubah. Hari ini jahat boleh jadi bisa besok baik. Hari ini baik, besok jadi bisa berubah jahat. Nggak ada itu. Kita nggak boleh berlebihan menyayangi atau membenci seseorang. Karena apa? Bisa berubah. Ada orang yang kemarin itu Masya Allah baik banget Pak. Sekarang enggak Pak, berubah cepet banget. Ternyata apa? Caleg gagal gitu. Kemarin baik banget, semua ngasih apa-apa. Sekarang kok stres. Ternyata gagal itu. Ada yang seperti itu juga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya sehingga tetap istiqomah, sehingga kelak dapat husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf karena sudah waktu suruk, kita akhiri kaji kita. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.